Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu menerangkan tentang bab nifas. Yang kemarin kita sudah membahas bab haid. Kan darah itu yang keluar dari farji seorang perempuan. Yang pertama darah haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nifasi utawi iki iku bab nerangake darah nifas. Bab di bawah ini menerangkan tentang darah nifas. Wawa hale utawi kang aran nifas menurut syariat damu iku getih. Al khariju kang metu apa dam. Metune ba'da firakhir rahimi ing dalem sause kosonge rahim. Minal hamli saking anak kang dikandung. Wa qabla mudhi aqalit tuhri. Lan ing dalem sedurunge lewate sithik-sithike suci haid, yakni 15 hari. Kalau darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari anak yang dikandung sebelum melewati 15 hari dari kelahiran. Jadi misalkan tanggal 1 Januari seorang perempuan melahirkan bayi, wis metu kabeh bayine, ari-arine semuanya. Kemudian rahim atau tempat bayine kosong. Maka setelah kosongnya rahim tersebut kok ada darah, dihukumi nifas karena setelah melahirkan. Jarak antara darah dengan kelahiran bayi harus kurang dari 15 hari. Atau juga ada perempuan tanggal 1 Januari mengeluarkan bayi lahiran, entah itu sesar atau normal. Tanggal 5 Januari darah keluar, berarti kan jaraknya 5 hari. Maka yang dihukumi nifas itu tanggal 5. Artinya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dia wajib sholat. Nah, jarak antara lahiran dengan darah kurang dari 15 hari, maka darah yang tanggal 5 tersebut dihukumi nifas. Walau lam taro, mongko lamun ora weruh sapa wadon adama ing getih illa ba'da mudhi khamsata asyara, kejaba ing dalem sause lewate 15 yauman apane dinane minal wiladati saking kelahirane bayi, fala nifasa mongko ora ana hukum nifas iku maujud laha kedue wadon. Kalau ada perempuan setelah lahiran tidak melihat darah, akan tetapi dia melihat darah setelah 15 hari dari kelahiran, maka darah tadi tidak dihukumi nifas. Darah apa terusan? Dihukumi darah haid kalau memenuhi syaratnya haid. Jadi contohnya misalkan tanggal 1 melahirkan bayi,
1 Januari, kemudian tanggal 20 Januari keluar darah. Jarak antara kelahiran dengan darah ini kan sudah lebih dari 15 hari. Maka tanggal 20 Januari ini tidak boleh dihukumi nifas walaupun setelah lahiran, tapi kan jaraknya sudah lewat dari 15 hari. Terus dihukumi haid kalau memenuhi syarat haid. Apa syaratnya haid? Berarti tanggal 20 Januari tadi dihukumi haid. Syaratnya yang pertama, darahnya harus ada 24 jam. Darahnya tidak lebih dari 15 hari. Fa in ro'at, mongko lamun weruh sapa wadon hu ing dam qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono 15 yauman minal wiladah wa ba'dal wiladati lan ing dalem sause lahire bayi. Contone bi anta akhara kelawan gambare arep yen to metungguri bi anta akhara kelan gambare arep yen to keri khurujuhu apa metune dam anha saking wiladah fabtidauhu mongko utawi kawitane nifas min ru'yati dami iku saking weruh geteh. Kalau ada perempuan melihat darah setelah lahiran, jaraknya itu antara darah dengan lahiran kurang dari 15 hari, misalkan tanggal 1 tadi lahiran Januari, tanggal 5 baru keluar darah, maka dihukumi nifas itu tanggal 5. Adapun tanggal 1, 2, 3, dan 4 tidak dihukumi nifas karena tidak ada darah. Terus bagaimana hukumnya tanggal 1 sampai 4? Wa zamanun naqoi utawi mangsane bersih darah. La nifasa iku ora ana nifas iku maujud fihi ing dalem naqo. Lakinnahu tetapine sak temene naqo mahsubun iku diutung minasitina saking 60 dina. Wayajibu mongko wajib qada usolati apa ngodoi salat alati kang fatat kang repot sapa wadon fihi ing dalem naqo. Wayajuzu lan oleh li zaujiya iku keduwe bojone lanange wadon apa sing oleh ayat tamata apa arep yen to istimta sapa zat biha lan wadon fihi ing dalem naqo. Jadi pada waktu naqo seperti contoh tadi tanggal 1 sampai tanggal 5 dia tidak dihukumi nifas, wajib sholat. Ternyata dia kok repot, misalkan ya setelah lahiran kok lemes atau dia itu sakit, jadi tanggal 1, 2, 3, 4 itu ape sholat kok gak kuat, maka di situ wajib diqodoi setelah suci dari nifas. Dan pada waktu naqo tersebut suami boleh untuk melakukan hubungan. Kan naqo itu bersihnya geteh, artinya darah tidak keluar di antara dua darah. Jadi tanggal 1 wiladah, tanggal 5 keluar darah nifas, maka 1, 2, 3, 4 itu yang dinamakan naqo. Lah cara menghitungnya darah nifas, kan banyaknya nifas itu 60 hari ya, 2 bulan ya sekitar. Itu dimulai dari lahirnya bayi, bukan pada waktu keluarnya darah. Jadi kalau contohnya tanggal 1 Januari lahir bayi, tanggal 5 baru keluar darah nifas, maka menghitung 60 hari itu dimulai dari tanggal 1 Januari, tidak pada tanggal 5 Januari. Nah di sini nifas apakah harus berupa bayi yang sempurna? Tidak ya sahabat. Kalau ada perempuan misalkan ya ini keguguran,
keguguran, setelah keguguran dia kok mengeluarkan darah, maka darah yang setelah keguguran itu juga dinamakan nifas. Yang penting dia itu hamil gitu loh ya. Darah nifas itu perempuan yang hamil, entah hamilnya sudah sempurna atau belum. Lah pada waktu melahirkan bayi itu kan ada darah ya. Darah yang bersamaan dengan bayi keluar itu apakah dinamakan nifas? Belum sahabat, tapi dinamakan darah tolek. Darah tolek itu darah nglarani mana dan termasuk darah istihadah. Lah pada waktu tolek tadi, nglarani mana tadi kan dihukum istihadah. Ternyata dia meninggalkan sholat, maka nanti setelah suci dari nifas dia wajib qada sholat. Wa aqalluhu utawi sithik-sithike nifas majjatun iku sak tetes. Sak tetes itu ya tis ngono wae, sak tetes. Jadi darah nifas itu paling sedikit 1 tetes. Misalkan tanggal 1 Januari melahirkan bayi, tanggal 2 Januari kok mengeluarkan darah 1 tetes, setelah itu kok mampet, maka di situ wajib mandi nifas. Karena kan ya 1 tetes. Wa aksaruhu utawi akake nifas sitiuna iku swidak yaman apane dinane. Tapi kalau banyak-banyaknya darah nifas itu 60 hari, dihitung mulai dari hari kelahiran, tidak dihitung dari melihat darah. Wa ghalibuhu utawi kebiasaane nifas arbauna iku 40 yauman apane dinane bil istiqra'i kelawan hasil penelitiane Imam Syafi'i. Kalau wanita kebiasaan umumnya itu mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Lah sedikitnya nifas, banyaknya, terus kebiasaan ini menurut hasil istiqra, yakni hasil Imam Syafi'i meneliti pada wanita Arab. Begitu sahabat ya, bab yang menerangkan masalah darah nifas. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bermanfaat di dunia ilal akhirah. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.